this morning under collaborative teaching session with courses of IDD 211 Creative Thinking. And our speaker today, I would like to introduce our speaker from Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa UST Yogyakarta, Indonesia. Our dear Dr. Rasnoto Susanto, or known as Dr. Neto. Okay, so please welcome Dr. Neto to our session. And this morning, Dr. Neto will give a speech on types of creative thinking, concentrating on lateral thinking, convergent, and inspirational thinking. So, for your information, Dr. Neto is one of the lecturers in UST, Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, under art education, if not mistaken. And Dr. Neto have experience in teachings on art and design subjects, as well as a very well-known lecturers and also author producing many articles that published in Scopus and WOS Index journal. And also, Dr. Neto also an artist, a fine art artist that produce very many painting that made that been exhibit in all around exhibition in Indonesia and over the world. All right. For our session today, Dr. Neto will be attending by students from semester 3 on diploma. Then they are come from Kedah and Melaka campus. So there will be two campus, branch campus from UiTM that will attending our session for today. So without further ado, I would like to welcome Dr. Neto and to give a speech for our session for today. Please welcome Dr. Neto. Ya. Terima kasih, Bro. Saya share screen dulu, Bro. Sekejap, saya tutup saya punya presenter. Okey, alright, bisa. Ya. Baik, kita mulai, Bro. Ya, boleh, Dokter. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Prof. Hasari dan teman-teman mahasiswa di UiTM Kedah dan UiTM Melaka yang saya hormati. Saya teringat dengan satu statement dari Plato bahwa hidup tanpa impian itu tidak layak untuk dijalani. Hal ini mengingatkan kita pada pembahasan kuliah hari ini dengan jenis-jenis creative thinking yang kita akan bahas beberapa puluh menit ke depan. Jadi izinkan saya menyampaikan paparan secara ringkas tentang lateral thinking, convergent thinking, inspirational thinking. Dan ada dua jenis creative thinking yang akan saya hadiahkan untuk sesi ini, yaitu aesthetic thinking dan system thinking. Di luar dari tiga jenis creative thinking yang saya paparkan hari ini. Berbicara tentang creative thinking, sesungguhnya tidak bisa dilepas atau sangat berkaitan dengan critical thinking. Ketika kita membahas mengenai creative thinking, tentu saja akan membahas sedikit banyak tentang critical thinking. Dalam proses pemecahan masalah, menganalisis situasi dari berbagai macam sudut atau dari berbagai macam perspektif untuk mempertimbangkan berbagai solusi dan pengembangan kemampuan untuk outputnya adalah untuk memecahkan satu masalah yang kompleks. Hal ini tidak
hanya meningkatkan satu pemikiran kreatif, tetapi juga membekali kita semua dalam keterampilan sehari-hari yang tidak ternilai harganya. Jika kita melihat satu pembeda antara creative thinking dan critical thinking, mungkin kita bisa lihat di skema di bagian atas tentang creative thinking dan critical thinking. Dalam creative thinking pembedanya pada creative thinking adalah berpikir lebih imajinatif dan out of the box. Sementara pada critical thinking itu kita diorientasikan berpikir logis dan terstruktur, linier. Sedangkan pada creative thinking tujuannya adalah mencari inovasi atau rencana solusi yang paling efektif dan yang paling kreatif. Tetapi pada critical thinking tujuannya untuk mencari satu cara pandang baru. Kemudian pada creative thinking untuk menciptakan hal-hal yang sifatnya kolaboratif. Hal-hal yang kolaboratif itu muncul karena gagasan-gagasan yang kreatif dan langkah-langkah strategi yang inovatif. Kemudian pada critical thinking tercipta satu diskursus atau kewacanaan tentang bagaimana cara memecahkan satu masalah. Output pada creative thinking itu adalah menghasilkan sebuah ide-ide segar, ide-ide kreatif, sementara pada critical thinking outputnya adalah menghasilkan kajian atau hasil analisis atau analisis ide. Mungkin kita bisa gambarkan dalam perspektif mahasiswa atau student kita di UITM Kedah maupun UTM Melaka yang punya disiplin arts gitu ya, yang secara umum berpikir dengan kecenderungan otak kanan, di mana kecenderungan otak kanan, kinerja otak kanan selalu saja berada pada satu ranah emosional, kemudian subjektif, intuitif, imajinatif, spontan, dan berpikir tentang fantasi-fantasi, tentang impian-impian, dan cara berpikirnya sangat implisit, tidak eksplisit. Dan cara berpikir dengan kinerja otak kanan kecenderungannya adalah random, tidak linear. Kemudian Maaf doktor sudah gerakkan slide ke belum ya? Oh, sudah Prof. Oh, tidak bergerak. Oh, dia tadi tidak bergerak doktor. Oh, tidak bergerak ya? Ya. Maksudnya tidak perlu dibuat presentation, hanya gerakkan melalui di slide itu saja. Ya. Oh, okay. Ini belum bergerak sama sekali, Pak. Sekarang berada di slide keempat. Tadi sama saja ya. Oke. Bisa dilanjutkan, Prof. Nanti kalau misalnya ada yang tidak bergerak, boleh di. Sekarang di slide yang keempat ya. Oke. Ya. Kita kembali ke slide ketiga. Ya, oke. Kita kembali ke slide ketiga, bahwa kinerja otak kanan yang kecenderungannya adalah berpikir secara emosional, kemudian subjektif, intuitif, imajinatif, spontan, fantasi, implisit, dan cenderung random, dan menghasilkan multi interpretatif, dan hasil akhirnya adalah mampu memberikan refleksi pada proses berpikir kreatif. Kemudian pada kinerja otak kiri kecenderungannya adalah rasional, objektif, realistis, kemudian linear, analitis, eksplisit, dan single interpretation. Dan kebutuhannya adalah verifikasi, bukan refleksi. Maka bisa dilihat bahwa perspektif ini berakar dari konsep bipolar tradisional, seperti pemikiran versus otak kanan dan otak kiri, juga pemikiran rasional dan intuisi. Ini yang menyebabkan bahwa kita seringkali diberikan label oleh masyarakat bahwa kita sedang bekerja dengan otak kanan atau kita sedang bekerja dengan otak kiri.
tergantung dari output yang dihasilkan pada cara kerja berpikir kita. Kemudian ada satu kesamaan atau korelasi antar klaster berpikir kreatif dan yang akan kita bahas pada hari ini tentang lateral thinking. Nanti kita cek satu persatu pada slide. Berpikir kreatif merupakan satu kemampuan berpikir dengan pola pikir yang kreatif, yang mampu melihat, mencermati, menganalisis, menemukan, kemudian memecahkan berbagai masalah dari berbagai sudut pandang, dari berbagai perspektif, dengan menciptakan satu rencana solusi berdasarkan ide-ide baru. Kemampuan ini biasanya dimiliki oleh seseorang yang mampu mempertimbangkan sesuatu dari berbagai macam sudut pandang, kemudian menganalisa berdasarkan informasi yang ditemukan dalam berpikir kritis dan kreatif. Artinya bahwa dalam proses berpikir kreatif, cara pandang kita harusnya tidak tunggal. Jadi memberikan keleluasaan cara pandang orang lain masuk ke dalam cara pandang kita, kemudian mengeksplanasi berbagai macam sudut pandang dan menemukan satu titik yang sama atau similar dengan apa yang kita pikirkan, sehingga kita bisa meracik atau meramu cara berpikir yang lebih ideal untuk proses kreasi, khususnya pada konteks proses kreatif. Kemudian pertanyaan yang mendasar adalah mengapa sih creative thinking skill itu penting bagi kita? Pada dasarnya kemampuan creative thinking bergantung sekali pada cara pandang kita atau cara berpikir kita, seseorang, untuk mengasah kemampuan untuk mengeksplorasi rencana solusi dalam memecahkan masalah dengan ide-ide cemerlang. Kadang-kadang ketika kita maaf sekali lagi dokter, bergerak ya slide ya dokter, sekarang berada di slide ketiga. Sudah pada slide ke-4. Oh, okey. Maksudnya tidak perlu diletakkan untuk prevent, hanya di dalam bentuk slide ini saja. Ya. Oke. Ini sudah terlihat, Prof? Ya. Ini sekarang di slide kelima ya. Oh, oke. Ya, ini kelima. Ya. Untuk yang kelima, pertanyaan mendasar seperti yang tadi saya sampaikan, bahwa mengapa creative thinking skill itu dianggap penting untuk kita pelajari. Pada dasarnya kemampuan creative thinking sangat bergantung pada cara berpikir kita untuk mengasah kemampuan mengeksplorasi rencana solusi dalam memecahkan berbagai masalah dengan ide-ide cemerlang. Kadang-kadang creative thinking itu muncul pada saat kita memiliki satu kebuntuan. Jadi sesuatu rencana yang buntu, yang nyaris tidak ada jalan keluar, di situ creative thinking itu dibutuhkan. Atau secara alamiah, creative thinking itu muncul karena keterdesakan. Tetapi pada dunia akademi, creative thinking tidak dilakukan pada saat keterdesakan atau secara alamiah terdesak. Justru creative thinking harus direncanakan, harus dipikirkan bagaimana cara membuat satu rencana berpikir kreatif. Kemampuan creative thinking tidak hanya berguna dalam kehidupan sehari-hari, tetapi juga sangat berguna dalam dunia kerja, dunia sosial, dunia sekolah, kuliah, maupun pengembangan soft skill lain dalam keseharian. Kemudian pertanyaan yang berikutnya, mengapa kita perlu memiliki kemampuan creative thinking? Pola creative thinking akan memberikan seseorang kesadaran diri, cara berpikir yang tidak hanya menggunakan pikiran, tetapi juga perasaan dan keyakinan. Artinya creative thinking tidak hanya menggunakan kemampuan cara berpikir logik saja, tetapi justru kita harus melibatkan satu keterlibatan emosional, keterlibatan perasaan, impuls, dan satu keyakinan bahwa apa yang kita pikirkan adalah satu rencana yang baik, rencana yang visioner dan benar gitu. Pola creative thinking akan memberikan satu kesadaran
eh, juga keyakinan bagi kita yang menciptakan satu model atau satu kebiasaan. Kalau dalam perspektifnya Bourdieu itu kita harus menciptakan satu habituasi, pembiasaan atau kebiasaan kita dalam cara pandang kita tentang sesuatu. Agar mendapat satu spektrum yang baru untuk memunculkan ide-ide yang cemerlang, ada beberapa faktor yang kemudian dapat dipertimbangkan, baik secara langsung maupun yang tidak langsung, untuk memahami bagaimana diri kita yang kita inginkan atau kapasitas diri kita yang kita miliki untuk mencapai sesuatu. Selanjutnya masuk ke materi pertama, yaitu tentang sudah terlihat ya Prof ya, tentang lateral thinking. Satu peneliti kreatif dari Edward de Bono menciptakan satu konsep atau satu diksi tentang lateral thinking untuk membedakan antara kreativitas artistik dengan pemikiran kreatif yang berfokus pada ide. Jadi Edward de Bono memberikan satu pandangan baru tentang bagaimana lateral thinking itu bisa mendasari seseorang untuk berpikir lebih horizontal, lebih luas, lebih lebih komprehensif tentang banyak hal, sehingga bahwa lateral thinking kemudian dipergunakan sebagai bentuk cara berpikir para desainer pada waktu itu, yang umumnya dalam mendekati satu permasalahan dengan metode penalaran yang tidak langsung dan dianggap kreatif untuk berpikir di luar kebiasaan. Namun pada konteks ketika seorang desainer melakukan cara berpikir kreatif dengan menggunakan cara penalaran yang tidak langsung, maka di situ perlu adanya satu sudut pandang baru yang dikolaborasikan untuk mendapatkan satu wawasan atau satu paradigma untuk membantu menemukan rencana solusi masalah yang lebih inovatif, sehingga seorang desainer tidak hanya melihat satu formal dari bentuk-bentuk yang diciptakan oleh desainer yang lain. Misalnya seorang desainer yang berpikir tentang form follow function itu tidak lebih fleksibel ketika seorang desainer berpikir tentang aesthetic follow function. Ketika desainer mempertimbangkan hanya pada bentuk mengikuti fungsi, form follow function, maka yang diutamakan adalah satu kegunaan dari produk yang dihasilkan. Tetapi ketika seorang desainer itu berpikir tentang aesthetic follow function, maka seorang desainer tidak hanya mengedepankan fungsi, tetapi mengedepankan aspek-aspek yang estetik. Nah, nanti pada bagian ketiga kita bicarakan tentang aesthetic thinking yang terkait dengan hal ini. Kemudian istilah lateral thinking sebagai satu bentuk ciptaan dari Edward de Bono yang mengarah pada cara berpikir alternatif yang tidak hanya berpikir step by step, tetapi atau yang disebut pemikiran vertikal yang secara berurutan dilakukan oleh para pemikir dengan menggunakan otak kiri dengan secara terstruktur, dengan secara logik gitu ya. Itu yang dipikirkan Edward de Bono. Edward de Bono hanya ingin mempersandingkan antara cara berpikir vertikal dengan cara berpikir yang horizontal. Seperti itu. Teman-teman semua mungkin di slide berikutnya ini bisa kita lihat bahwa lateral thinking juga dapat digunakan untuk menghasilkan ide-ide baru dalam pemecahan masalah atau mencari opsi-opsi yang benar-benar baru. Jadi
kita tidak hanya melihat opsi-opsi atau peluang-peluang cara memecahkan masalah secara konvensional, tetapi justru kita berpikir tentang out of the box. Jenis pemikiran ini menghindari keterbatasan intrinsik yang ada di dalam otak kita, yang biasanya melekat bahwa sama seperti apa yang kita rasakan, misalnya cabai itu pedas, garam itu asin. Nah, cara berpikir yang stereotip bahwa garam itu asin, cabai itu pedas, kemudian itu menjadi satu spektrum lama. Kemudian perlu mengubah cara pandang baru dengan garam itu asin, kemudian gula itu manis, kemudian cabai itu pedas, tetapi diracik dalam satu formulasi yang inovatif, maka bisa memunculkan racikan-racikan menu baru. Jadi rempah tertentu itu tidak enak dirasakan secara tunggal, tetapi kalau dikomposisikan, kalau dikombinasikan, maka menghasilkan cita rasa rempah yang lebih lebih nikmat gitu. Begitu juga dengan cara pandang baru kita dalam proses penciptaan artistik, ya, seperti yang dipikirkan oleh Edward de Bono. Jadi jenis pemikiran ini tidak hanya menangani informasi yang secara berbeda untuk mempercepat munculnya ide, tetapi untuk merestrukturisasi, untuk pelepasan pola-pola klise, pola-pola yang lama masuk ke dalam pembiasaan baru. Jadi ketika pola-pola lama itu dilepaskan pelan-pelan, bahwa cabai itu pedas, maka cabai itu hanya ada di dalam pikiran kita bahwa cabai itu pedas, tetapi kalau orang-orang yang berpikir lateral, maka cabai itu tidak hanya pedas, tetapi cabai itu ketika dimasak dengan garam sedikit, maka dia akan muncul rasa gurih gitu, dan seterusnya. Itu dalam sudut pandang kuliner, ya. Kemudian lateral thinking terkait dengan divergent thinking. Keduanya memiliki tujuan untuk keluar dari cara berpikir yang biasa. Jadi antara lateral thinking dengan divergent thinking nanti juga kita bahas tentang divergent dan convergence. Jadi cara divergent thinking dan lateral thinking ini memiliki satu keterikatan yang sama-sama ingin keluar untuk menuju satu tujuan, keluar dari cara pandang berpikir yang biasa-biasa saja. Namun dari pemikiran divergen masih berurutan karena mengikuti pikiran-pikiran sebelumnya. Sementara lateral thinking tidak memiliki hubungan langsung dengan pemikiran-pemikiran sebelumnya. Artinya pada konsep pemikiran lateral thinking itu diharapkan dalam proses lateral thinking, cara pandang kita meloncat-loncat, zigzag, tidak linear, ya, tidak analogis gitu, sehingga kita menemukan hal-hal baru dengan cara-cara baru, rasa-rasa baru dari rasa yang lama, seperti itu. Kemudian berikutnya ada satu skema untuk lateral thinking teknik, ya. Jadi bagaimana sih kita memprovokasi dalam proses lateral thinking? Dalam teknik lateral thinking meliputi provokasi-provokasi sebagai berikut yang saya jelaskan di skema sebelah kanan, untuk merangsang cara-cara yang tidak konvensional untuk melihat berbagai hal yang mampu memancing atau memantik pikiran kita keluar dari pola-pola mental yang nyaman, sehingga mampu menghasilkan solusi-solusi yang berpotensi radikal. Di antaranya adalah bagaimana kita memprovokasi diri kita mampu berpikir random, berpikir acak, tidak berpikir terstruktur, tidak berpikir salah benar dan berurutan, ya, bertahap.
Kemudian kita bisa melakukan dengan berpikir dengan cara kontradiksi, mencari perlawanan dari yang sudah ada. Maka lateral thinking memberikan satu peluang baru untuk menolak fenomena, untuk menolak kebenaran-kebenaran yang lama dengan cara membuat satu kontradiksi term, kontradiksi diksi, kontradiksi form, gitu ya. Kemudian ada satu konsep untuk inversion, pembalikan, dan langkah berikutnya adalah membuat satu distorsi. Mungkin dalam proses kesenian di teman-teman di UETM itu sering diajarkan untuk membuat satu konsep deformasi bentuk, ya, untuk merusak bentuk, untuk mengubah bentuk, mentransformasi dari bentuk A menjadi bentuk B atau bentuk A menjadi bentuk AB, gitu ya. Kemudian lakukan hal-hal secara berlebihan dalam proses lateral thinking. Jadi hal-hal yang berlebihan ini juga memberikan satu ruang yang memprovokasi perasaan kita, cara berpikir kita, untuk membebaskan diri kita dalam proses berpikir. Kemudian ada penggalian wawasan secara intens dan tematik. Kemudian berpikir seanalogi. Kemudian yang lain adalah mempertanyakan hal-hal yang normatif. Hal-hal yang normatif itu tidak boleh berseliweran di atas di ruang kepala kita, di ruang imajinasi kita. Kita harus mempertanyakan hal-hal yang normatif itu apakah sudah betul-betul hanya itu yang bisa dilakukan, hanya itu yang bisa ditemukan. Maka pada konsep lateral thinking kita menolak adanya sesuatu yang normatif. Maksudnya demikian. Kemudian kita juga harus memprovokasi diri kita bahwa kita harus memiliki harapan-harapan besar dan impian-impian besar di luar dari yang kita lakukan, yang kita temukan, atau yang kita peroleh saat ini. Kemudian ada hal lain, misalnya melarikan dari konteks pencapaian hari ini, bukan melarikan dari tanggung jawab, tetapi melarikan dari konteks peraihan hari ini. Bahwa hari ini kita mampu membuat satu objek yang namanya apel, bagaimana caranya apel ini bisa memiliki nilai baru seperti yang dilakukan oleh Paul Cézanne. Paul Cézanne dalam melihat apel dalam perspektif impresionistik, maka Paul Cézanne membuat efek baru dari apel, dari dari efek pencahayaan, kemudian yang memecah bidang-bidang dari buah apel yang ditafsir ulang oleh Paul Cézanne. Itu bentuk dari satu konsep pelarian bentuk, gitu. Kemudian melanggar asumsi, bahwa asumsi itu tidak hanya sesuatu yang diyakini oleh semua orang secara umum, tetapi kita harus melanggar asumsi. Nah, ketika kita melanggar asumsi, sebetulnya kita sedang berpikir lateral, sedang berpikir kreatif. Jadi asumsi bahwa api itu panas itu ditolak oleh cara berpikir lateral, bahwa api itu tidak panas ketika kita menggunakan sarung tangan berbahan kulit misalnya. Nah, itu cara pandang atau cara berpikir lateral untuk mensiasati asumsi itu harus dilanggar, bahwa asumsi api itu panas benar, tetapi itu harus diatasi. Bagaimana api itu tidak terasa panas, maka dengan cara melakukan inovasi perlindungan terhadap indera kita yang bersentuhan langsung dengan api. Kemudian yang berikutnya di cara berpikir kreatif yang kedua, yaitu tentang convergent thinking. Convergent thinking oleh seorang psikolog menciptakan satu istilah konvergen pada tahun 1956 tentang pemikiran konvergens yang berfokus pada pencapaian satu solusi saja yang terdefinisi dengan baik untuk satu masalah.
Artinya cara berpikir konvergen itu fokus pada satu rencana solusi atau pencarian pemecahan masalah. Convergent thinking merupakan satu proses berpikir di mana seseorang memiliki karakteristik untuk fokus hanya pada satu ide dan solusi yang tunggal. Nah, ini catatan yang penting untuk membedakan antara konvergen dan divergens ya. Ketika berpikir divergens atau divergent thinking, divergence thinking ini adalah sebuah proses berpikir di mana seseorang menggunakan fleksibilitas atau kefasihan atau kemampuan dan orisinalitas untuk mengeksplorasi begitu banyak rencana solusi dan begitu banyak pilihan dalam menyelesaikan satu masalah atau satu isu. Nah, berbeda dengan konvergen menukik fokus pada satu ide atau satu solusi. Itu yang harus dipetakan. Sehingga saya teringat dengan kata Andrea Gide itu tentang karya seni adalah pelampauan dari sebuah ide. Karya seni diciptakan atas ide, tetapi karya seni yang diciptakan harus melampaui ide. Artinya dalam proses penciptaan karya seni itu tidak tentang berpikir ide, tetapi bagaimana menciptakan satu konteks baru, satu wujud baru, satu terminologi baru dari ide. Nah, itu yang dikembangkan di dalam convergence thinking. Dari posisi ini adalah mengembangkan ide-ide kreatif dari konvergen dan divergen. Kita memiliki satu pendekatan yang kognitif alamiah untuk memecahkan satu masalah secara kreatif. Dan tidak ada salahnya ketika kita berpegang pada satu hal saja. Sehingga pada saat memecahkan masalah atau pada saat memperoleh masalah, kita fokus pada masalah itu, gagasan itu, dan bagaimana rencana pemecahannya. Namun jika Anda menginspirasi munculnya ide atau pemecahan masalah yang dengan cara terbaik, maka Anda juga harus menggunakan cara berpikir yang konvergen dan divergen secara bersamaan. Artinya bisa berpikir bolak-balik antara divergen dan konvergens. Bisa fokus pada satu masalah untuk satu solusi, atau dalam memecahkan masalah dengan berbagai macam sudut pandang dan kebiasaan atau fleksibilitas yang lain. Instrumen yang paling pokok dalam konteks ini adalah kita diberikan kebebasan untuk melakukan brainstorming, curah pendapat untuk mendapatkan ide-ide atau rencana solusi yang segar. Jika kita melakukan sesi ini dengan teratur, maka sesungguhnya kita berada pada sesi yang sangat menyenangkan untuk memecahkan masalah secara kreatif. Berpikir konvergens atau convergent thinking atau divergence thinking, kata kuncinya juga harus melakukan proses brainstorming. Jadi bagaimana kita memberikan satu pandangan-pandangan baru, pandangan-pandangan yang berbeda di satu forum dari satu person ke person yang lain. Sehingga akan muncul hal-hal yang krusial untuk bisa ditemukan masalahnya. Ada 5 cara untuk mengembangkan divergent thinking, yaitu sebelum membuat satu keputusan besar, tempatkan diri kita pada satu anggota tim dan mempertimbangkan dan memberikan pertimbangan terhadap perspektif lain. Artinya kita harus berada pada satu kelompok kecil atau satu kelompok besar untuk mendengar berbagai macam pertimbangan, berbagai macam ide dari orang lain untuk
kemudian kita membuka cara berpikir kita untuk mempertimbangkan perspektif-perspektif mereka. Jangan menutup akses untuk menerima perspektif orang lain. Ini divergence thinking akan memberikan kesempatan kita seperti itu. Jangan membuat keputusan besar tanpa memeriksa keputusan dan mengambil langkah aktif untuk berpikir. Bahwa kita harus menyadari pemikiran ini akan datang secara alamiah. Jadi sama mungkin teman-teman semua di Melaka atau di UETM Kedah, ketika kita mendengarkan pensara untuk sebuah ilmu pengetahuan, kalau kita mendengarkan untuk mencerap, jangan memberikan penolakan, maka kita memperoleh pandangan-pandangan baru yang bisa dikonklusikan dengan pandangan-pandangan orang lain atau referensi lain, tidak hanya tunggal dari pensyarah kita. Kemudian yang kedua, curah pendapat atau brainstorming dan pemetaan berpikir atau mind mapping adalah dua strategi untuk menginspirasi divergence thinking untuk membantu kita keluar atau melakukan hal-hal yang baru di luar dari kebiasaan. Kemudian teknik ini juga bisa diterapkan dengan brainstorming teknik yang secara include star bushing, itu mempertanyakan what, when, where, why, how, who. Gitu. Kemudian melakukan analisis SWOT. Analisis SWOT kita bisa memperoleh satu analisis kekuatan, peluang, kekurangan dan seterusnya, atau opportunity dan seterusnya, untuk kita bisa mencari cara baru untuk memperoleh satu gagasan yang tidak biasa. Kemudian LDG itu harus berpikir bahwa kita harus pada posisi listening dan understanding. Kemudian yang ketiga, jika kita sedang sedang membuat satu keputusan penting atau mencoba memecahkan masalah yang krusial, jangan pernah merasa tertekan. Jadi dalam divergent thinking itu kita tidak boleh merasa tertekan untuk menggunakan konsep atau divergent thinking. Beberapa teknik yang digunakan untuk mengurangi tekanan, biasanya kita harus berkomunikasi dengan orang lain, kemudian meminta agenda untuk memperjelas apakah agenda yang harus kita lakukan masih kita bisa range gitu ya. Kemudian menggunakan time boxing, kemudian kita juga harus mengeset ulang personal deadline dan seterusnya, sehingga kita lebih tenang, tidak lagi tertekan. Kemudian yang berikutnya adalah jika kita mengalami kesulitan berpikir divergen secara khusus, ada beberapa fitur ini kalau di dalam proses pelaksanaan teknis ya di software, manajemen software. Jadi bisa lebih cepat dan lebih efektif. Kemudian yang terakhir adalah kebiasaan berpikir konvergens karena takut mengambil risiko. Jadi ketika kita takut mengambil risiko, kita berpikir konvergens. Meskipun penting untuk mencegah risiko proyek yang kita lakukan, kemudian menjauh dari cara berpikir tradisional. Oke, ini slide ke-12. Ini tema yang ketiga, inspirational thinking. Nah, ini juga satu cara berpikir yang menarik. Ini seperti yang tadi saya sampaikan di awal pertemuan, hidup tanpa impian itu tidak layak untuk dijalani. Ini quote dari Plato. Sehingga kita harus memiliki impian untuk bisa layak untuk menjalani hidup. Saya teringat dengan teks atau cara pandang yang disampaikan oleh Michelangelo tentang ketika dia melakukan proses kreasi. Saya tidak hanya memandangi bukit atau pegunungan marmer, ya,
pada saat Michelangelo itu seringkali berpetualang untuk mencari bahan baku marmer untuk pembuatan patung. Jadi dia sampaikan bahwa saya tidak hanya memandangi pegunungan marmer, tetapi juga memperkuat keinginannya. Ada satu passion yang tidak bisa ditawar-tawar, ingin membebaskan sosok-sosok yang terperangkap, terkurung di dalamnya. Jadi sebetulnya si Michelangelo ingin membebaskan dewa Zeus, kemudian Yesus, kemudian Bunda Maria, dan patung-patung yang dihasilkan itu. Jadi tidak sedang memahat batu marmer, tidak sedang membentuk satu karya patung, tetapi upayanya adalah sedang ingin membebaskan figur-figur yang terperangkap di dalamnya. Ini satu sudut pandang yang menarik untuk dan inspiratif untuk proses penciptaan, untuk proses kreatif. Beberapa peneliti juga menyebut satu terobosan ini sebagai kreativitas yang lebih tinggi. Jadi di inspirational thinking menjadi satu terobosan kreativitas yang lebih tinggi dibandingkan dengan hasil kreatif yang normal. Hal ini tampaknya mengambil loncatan kuantum. Saya teringat dengan James Mappes tentang berpikir kuantum. Jadi jadilah diri kita dalam proses penciptaan itu menjadi peloncat batasan. Jadi menjadi pribadi-pribadi yang berada pada quantum leap gitu. Itu James Mappes. Sehingga cara pandang meloncat batasan itu adalah cara pandang lompatan kuantum yang kemudian melampaui apa yang kita capai, apa yang kita temukan. Sehingga ini menjadi satu pengalaman baru untuk kita semua yang seringkali dalam proses penciptaan seniman itu mengartikulasikannya sebagai satu imajinasi yang puitis, sebagai wahyu, insight gitu, dan improvisasi atau fantasi yang kemudian disalurkan dalam proses penciptaan, dalam proses kreasi. Kata terakhir untuk menunjukkan keyakinan bahwa ada orang lain yang terlibat dan orang yang memiliki terobosan hanya satu media, yaitu alam bawah sadar secara kolektif. Ketika kita memiliki alam bawah sadar yang kolektif, semacam roh yang bersemayam dalam pikiran kita untuk memunculkan ide tertentu, maka sebetulnya gagasan inspiratif ini muncul dari cara berpikir kita yang inspirasional. Jadi cara berpikir yang inspiratif muncul dari berbagai macam momen estetik, berbagai macam objek-objek ingatan-ingatan kita, semacam apa namanya kalau di Jawa itu disebut sebagai pengalaman batin, ya, pengalaman batin yang diperoleh oleh seorang seniman sebagai empirical experience. Empirical experience ketika melihat subjek tertentu, fenomena tertentu, dan gejala-gejala alam yang berkelebat di indera kita, di penglihatan, peraba, rasa, dan seterusnya, kemudian memunculkan satu gagasan yang inspirasional. Pikiran inspiratif adalah satu kecenderungan yang berharga dan ya perlu diperhatikan atau perlu dicatat atau perlu dimanfaatkan. Kadang-kadang ide-ide kreatif muncul pada saat kita tidak siap untuk menerima ide kreatif. Tentu saja ide kreatif itu muncul sembarangan. Jadi bisa di kamar mandi, bisa di kolam pemancingan, bisa di saat kita melamun di pinggir sungai atau menatap perbukitan dan seterusnya. Itu cara berpikir kreatif kita berasal dari sebuah inspirasi objektif dari fenomena, dari gejala, dari situasi yang kita alami. Nah, ini ada satu contoh bagaimana Van Gogh itu terinspirasi dengan cetakan ukiyo-e untuk
melukiskan Gunung Fuji yang terlihat dari satu kebun teh di Katakuro di Suruga. Nah, Van Gogh itu melukis lukisan tersebut itu untuk merayakan satu kelahiran keponakannya Almond Blossom yang mencerminkan ketertarikan Van Gogh pada pohon-pohon yang bermekaran di Jepang ya. Tentu saja di Jepang dan Cina banyak pohon-pohon sakura. Nah, mungkin maksud Van Gogh adalah pohon yang bermekaran itu adalah sakura. Maka Van Gogh menjadikan pohon sakura sebagai sumber inspirasi untuk proses kreatifnya. Kemudian yang ditafsir oleh Van Gogh ketika melihat pohon-pohon yang bermekaran itu melambangkan atau dimaknai sebagai ada satu harapan dan kehidupan baru. Sehingga warna-warna yang dimunculkan Van Gogh pada lukisan-lukisan yang terinspirasi dari karya-karya maupun dari objek, dari alam di Jepang, kecenderungannya adalah hangat, antusias, bergairah gitu ya. Itu yang disebut sebagai inspirational thinking. Kemudian Van Gogh juga dalam pandangan lain itu terpengaruh oleh satu karya dari Jepang yang paling mencolok ya, yaitu seperti yang dijelaskan oleh Axel Roger di seorang direktur museum Van Gogh di UK, bahwa figur lukisan yang paling mencolok adalah goresan-goresan tipis yang memotong gambar dalam garis vertikal yang menggambarkan hujan lebat. Nah, sementara karya-karya di atas di bagian ini adalah karya orang Jepang. Kemudian Van Gogh melukiskan ulang dengan situasi yang kurang lebih setara dengan representasi menggambarkan hujan lebat. Begitu juga dengan Van Gogh ketika mengakui bahwa Van Gogh merujuk kembali pada cetakan balok kayu Hiroshige yang terkenal, yaitu Bright in the Rain. Kemudian Van Gogh memberikan satu statement bahwa semua karya saya kurang lebih didasarkan pada ketertarikan pada seni Jepang. Artinya Van Gogh tertarik dengan seni Jepang, terinspirasi dengan karya-karya seni yang dihasilkan oleh seniman-seniman Jepang dan melukiskannya kembali dengan cara baru, ya, tidak dengan cara yang sama. Sehingga inspirational thinking itu memberikan ruang, memberikan kebebasan kita melihat fenomena orang lain, gejala orang lain miliki, tetapi kita merefleksikan dengan cara yang baru. Kemudian berikutnya, ini Van Gogh sangat jujur ya. Begitu juga dengan Joan Miro. Joan Miro juga terinspirasi dengan brushstroke kaligrafi Cina dan Jepang. Sehingga dalam proses penciptaannya, dia melakukan transformasi besar-besaran dari objek-objek yang dimiliki sebelumnya dengan cara pandang yang baru, yaitu Joan Miro menyuplik karakteristik dari brushstroke kaligrafi Cina dan Jepang dalam karya seni lukisnya yang kita kenal sebagai surrealism ekspresionistik ya. Jadi surrealisme ekspresif gitu. Kalau surrealisme murni yang dilakukan oleh sahabat-sahabatnya, sementara si Miro menggunakan brushstroke kaligrafi Jepang sebagai inspirasi untuk membuat satu karya seni lukis surrealism. Ini berarti bahwa si Joan Miro mengalih ubah atau melakukan transform brushstroke kaligrafi Cina Jepang secara personal dan formal, sehingga si Joan Miro
itu mempersonifikasikan brushstroke kaligrafi Cina Jepang tidak berhenti pada bentuk brushstroke-nya, tetapi pada spiritnya. Nah, sehingga pada karya-karya John Miro itu di sana kental warna-warna atau brushstroke dari Oriental style yang dilakukan oleh para penulis kaligrafi di Cina dan Jepang. Kemudian yang keempat ini tentang aesthetic thinking. Nah, ini bonus untuk teman-teman semua mahasiswa di UITM Kedah maupun Melaka, karena saya disuruh memberikan paparan 3 jenis, maka saya kasih hadiah 2 jenis berpikir kreatif. Aesthetic thinking itu terkait dengan bagaimana filosofi estetika yang dalam proses penciptaan, apresiasi seni, aspek-aspek keindahan, bahwa rasa itu merupakan satu kesatuan yang utama tentang studi tentang bentuk, warna maupun shape, ya, rupa dalam meningkatkan pemikiran estetik seseorang. Jenis pemikiran ini melibatkan produksi atau temuan-temuan hal-hal yang menyenangkan, harmonis, indah bagi indera kita. Mungkin saya berikan ilustrasi pada student di UITM Kedah maupun Melaka, bahwa mungkin kita flashback ke masa lalu pada saat kita usia kanak-kanak atau usia sekolah menengah, ketika kita siang hari terus kemudian cuacanya tiba-tiba mendung dan ada rintik hujan, kemudian ada muncul gejala alam baru, misalnya muncul sebuah pelangi, maka ada sensasi estetik yang ditawarkan oleh alam, atau kita melihat fata morgana pada saat di gurun maupun di atas jalan di atas aspal. Ada pemuaian aspal ketika kena panas matahari dan bergerak menguap, maka itu memunculkan fata morgana. Efek fata morgana maupun pelangi itu memberikan satu sensasi baru untuk pengalaman batin kita, sehingga yang tadi saya sampaikan pada inspirational thinking tentang empirical experience yang kita sebut sebagai pengalaman batin, maka kita sebetulnya sedang menikmati harmonisasi alam atau secara visual yang terindra oleh kita dari respon kita terhadap alam. Maka itu aspek aesthetic thinking yang pertama kali kita peroleh. Sama juga pada saat kita menemukan baju baru di saat Lebaran, itu ada sensasi aesthetic thinking dan seterusnya gitu ya. Beberapa jenis pemikiran estetik bersifat visual dan spasial, di mana pengetahuan itu terkait dengan struktur, komposisi, skema, warna dan seterusnya untuk membentuk satu hal yang menyenangkan. Begitu juga dalam proses penciptaan karya seni. Proses penciptaan karya seni itu tidak bisa lepas dari struktur atau kaidah-kaidah seni, di mana seni harus memunculkan warna, bentuk, komposisi gitu ya, tekstur dan seterusnya. Kemudian di prinsip desain juga kita bisa mendesiminasikan tentang komposisi, ritme, balance dan seterusnya. Itu adalah kewajiban-kewajiban kita pada saat kita melakukan proses penciptaan karya seni. Di situ aesthetic thinking berperan. Mungkin banyak arsitek, desainer, pelukis atau pemikir estetika lainnya selama berabad-abad terpesona dengan karakteristik matematikal dari estetik. Karakteristik matematikal dari estetik biasanya muncul perumusan-perumusan baru tentang pola, rasio, proporsi, dan seterusnya pada karya-karya seni tertentu. Misalnya Leonardo da Vinci
itu mempersepsikan tubuh manusia atau proporsi manusia itu terdiri dari ukuran 7 sampai 8 kepala. Itu ukuran yang proporsional menurut Leonardo da Vinci. Kemudian da Vinci juga memikirkan tentang keseimbangan dan seterusnya. Nah, itu cara pandang aesthetic thinking untuk mempersoalkan dimensi estetik yang ada pada karya seni. Rumus-rumus ilmiah ini sendiri dianggap sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang terukur dan estetis. Mungkin kita bisa lihat karya lukis yang ada di atas sini ya. Karya-karya seni yang di atas ini sebetulnya sedang mempersoalkan gejala visual yang konvensional, yaitu bentuk-bentuk yang diketahui, bentuk-bentuk manusia yang terstruktur dan seterusnya. Kemudian ada imajinasi yang disematkan dalam proses karya seni ini, yaitu seolah-olah ada kehidupan di atas langit, para malaikat dan yang lain-lain, juga mungkin dari mitologi Yunani misalnya, itu mereka berkelebat ke sana kemari dengan awan gitu ya. Jadi menunggang awan dan seterusnya, sama juga kayak kehidupan sehari-hari kita di atas bumi, ketemu dengan pohon, ketemu dengan pemandangan alam dan seterusnya. Nah, ada semacam transformasi seni yang dibuat secara manual maupun digital saat ini sudah masuk ke dalam transformasi digitalized dengan artificial intelligence. Jadi melakukan mathematical estetik di dalam proses digitalized. Ini yang saat ini kita sedang berhadapan-hadapan dengan teknologi. Di satu sisi kita mempersoalkan bagaimana cara bekerja kreatif, bagaimana cara membuat karya seni yang inovatif, yang estetik, sementara di aspek digitalize itu justru memberikan kemudahan kita untuk memperoleh imajinasi baru. Nah, pada aesthetic thinking ini yang saya kutip lagi-lagi Michelangelo ya. Michelangelo itu memiliki satu visi estetik, ingin membebaskan objek-objek dewa Zeus, Bunda Maria, dan Daud maupun Yesus pada balok-balok marmer. Ini adalah cara pandang baru yang menarik. Meskipun ini dilakukan di zamannya Michelangelo berkarya, tetapi bisa dikutip hari ini untuk membuka perspektif kita bagaimana cara pandang estetik thinking. Justru dia tidak membuat karya seni dengan secara fisikly memahat batu-batuan marmer yang keras dengan dengan sudut pandang baru tentang bagaimana menciptakan objek-objek yang realistik ya, objek-objek yang realistik yang rasanya buat kita itu mustahil untuk dilakukan dalam waktu cepat. Tetapi untuk memberikan kemudahan atau proses penciptanya Michelangelo justru membuat visi estetiknya tentang saya tidak membuat karya patung dengan bersusah payah dengan memahat dan seterusnya, tetapi saya ingin membebaskan objek-objek yang terperangkap itu di dalam batu marmer. Itu yang menarik buat saya. Kemudian aesthetic thinking ini juga bisa mulai ditemukan di kehidupan kita sehari-hari yang suka healing ya, yang suka jalan-jalan. Mungkin kita bisa jalan-jalan di Lembah Bujang ya. Aesthetic thinking itu bisa direfleksikan atau terefleksi pada situs-situs purbakala atau tapak Lembah Bujang di Kedah. Saya dulu tahun 2012 pernah ke sini, pernah ke Museum Arkeologi. Sebelumnya waktu itu belum ada Museum Arkeologi, baru ditemukan Lembah Bujang, tapak Lembah Bujang.
saya dengan Profesor Hasnul dan Zulkifli itu ke sini ke Lembah Bujang, kemudian jalan-jalan ke Monkey Beach, ya, ke Tanjung Bahang, ke Teluk Bahang, ke Bandera, terus kemudian kirim ke di Langkawi dan seterusnya. Ini memberikan satu inspirasi besar untuk melakukan proses berpikir dengan aesthetic thinking, gitu. Mungkin teman-teman yang suka jalan-jalan juga bisa ke daerah-daerah yang sifatnya memberikan inspirasi baru atau menggugah aspek-aspek yang sifatnya emosional untuk memunculkan ide baru. Begitu juga pada saat kita ke kota-kota besar, ke kota-kota urban, ya, di Selangor, di Melaka mungkin ada, ya. Kemudian di Pineng ini yang saya kutip adalah pemandangan implementasi aesthetic thinking yang dapat kita temui di Jostone, ya, di Pulau Penang. Saya sempat ke sini beberapa kali dalam kurun 2 bulan, kemungkinan saya ada 9 kali saya bolak-balik ke sini hanya untuk menemukan momen-momen estetik yang membuat saya menjadi bergairah untuk berkarya. Kita bisa lihat di Jostone, ya, itu pemandangan yang multikultur itu bisa tampak tampak akur, tampak harmonis. Begitu juga pada eksotika, pemandangan yang eksotik dengan landscape di Kuala Trengganu, Masjid Kristal di tepian Sungai Trengganu, pecinan dan seterusnya, juga aktivitas festival Hindu melalui upacara adat Hindu di Selangor. Ini adalah pemicu aesthetic thinking yang bisa teman-teman semua lakukan untuk bisa membuat karya seni, untuk membuat konsep destinasi wisata, untuk membuat satu branding kawasan, branding community, dan seterusnya. Ini bisa dilakukan dengan pola ini. Kemudian berikutnya ada juga karya-karya seni mural, karya seni ruang publik yang juga memicu nyali atau perasaan kita masuk ke dalam ruang-ruang aesthetic thinking. Sehingga aesthetic thinking selalu bisa diprovokasi setiap saat pada saat kita melihat objek-objek atau momen-momen estetik di keseharian kita. Jadi karya seni yang di ruang publik itu bisa mempertemukan kembali antara cara berpikir yang lateral thinking, divergent, convergence, sampai ke aesthetic thinking. Ini memberikan katakanlah oase untuk menumbuhkan creative thinking yang lebih dinamis. Kemudian yang terakhir adalah system thinking, meminjam kalimatnya Feldman, ya, di buku lamanya tentang image and the arts as image and idea, bahwa struktur sistem thinking ini diekspresikan dalam pembagian elemen-elemen visual seperti garis, bentuk, gelap terang, elemen pengorganisasian, kemudian memiliki kesatuan, keseimbangan, dan seterusnya, seperti yang tadi saya sampaikan di aesthetic thinking. Tapi di system thinking itu pendekatannya lebih analitik, ya. Seperti kalau kita melihat karya Da Vinci dengan perjamuan terakhir, ketika kita melakukan analisisnya, maka di situ sistem thinking bekerja. Ada satu garis lurus, satu garis tegas, satu kombinasi diagonal, kemudian komposisi yang simetris. Ini menjadikan perjamuan terakhir ini menjadi karya dengan polarisasi pendekatan sistem thinking yang terstruktur, masif, gitu, ya.
Nah, artinya bahwa analisis tersebut adalah struktur visualnya bisa mempertimbangkan satu paradigma untuk melingkupi karya-karya tersebut, terutama pada wacana estetik atau referensi yang bisa diperluas secara analitis. Kemudian slide terakhir ini ada contoh-contoh drawing dari Leonardo da Vinci ketika masuk ke tahapan system thinking. Bagaimana Leonardo da Vinci itu berpikir secara bertahap meskipun gagasan barunya adalah gagasan yang lateral, gagasan yang konvergens, tetapi dalam proses penciptaannya dia memiliki satu pola yang runtut, yang sistematis, yang terstruktur. Nah, pertanyaan terakhir adalah untuk teman-teman semua di UETM Kedah maupun Melaka, apakah saat ini Anda sudah berpikir kreatif? Itu pertanyaan yang paling mendasar dan mungkin perlu direnungkan saja. Apakah kita sudah berpikir kreatif? Kemudian jenis pemikiran kreatif apa saja yang sering digunakan dalam mendapatkan ide-ide segar? Dan bagaimana Anda melakukan eksplorasi pemikiran kreatif? Saya pikir itu saja, Prof. Azhari. Terima kasih. Saya mohon teman-teman semua bisa memberikan feedback untuk penguatan paparan ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Okey, terima kasih Dr. Neto atas perkongsian tersebut. Alhamdulillah. Okay, semua everyone, we hear from Dr. Neto about. Okay, before I forgot, we got some docents here, some lecturers also with us, Dr. Neto. May I introduce Dr. Nur Hikmah over there from Melaka and Halo, Dokter. Salam kenal Dr. Hikmah. Ya, salam kenal. Rosa, I think still there. Rosa, right? And then Assalamualaikum. Waalaikumsalam. And then there is a few others. Okay, my Google Meet got hanged just now. Okay, now thank you very much for the slides and the presentation, Dr. Nito. And then that's guys, I open our session for questions. Jika ada soalan yang hendak ditanya sama Dr. Nito, dipersilakan berkenaan perkongsian tadi. Silakan. Boleh juga type in your chat box jika ada. Silakan, boleh tanya. Okey, boleh ditulis ya di sana ya. Bisa. Ada lagi tak? Ada lagi soalan? Belum lagi. Guys, jika ada boleh tanya. Tadi pun ada di slide yang terakhir tadi, Dr. Neto ada persoalan juga ditanya kepada kita. Adakah kita telah bersedia untuk, adakah kita sudah mempunyai creative thinking itu ya? Mungkin apa kriteria-kriteria ataupun bagaimana untuk menjana creative thinking itu, itulah yang perlu dipersoalkan. Adakah ia sentiasa ada dalam diri kita masing-masing atau masih belum ada? Itu adalah persoalan sebagai seorang artis ataupun designer. Jika kita melakukan sesuatu task ataupun maybe ada project design ataupun based on the project brief, what should be turn up? Okay, itu ada satu soalan Dr. Nito, boleh tak saya nak dapat slide yang dibentangkan tadi? Boleh, insyaAllah. Nanti saya akan sharekan, insyaAllah. Boleh. Ya. Jika kita lihat tadi, jika
boleh, dia tak ada beza sama ada perkara tersebut di dalam ruang lingkup sebagai seorang artis ataupun designer, tetapi dia punya prinsip dia tu everything tu has to be a creative. Bidang kita ni lebih kepada creative industry and so on, bukan setakat terhad kepada painting saja, tetapi mungkin kepada kita punya produk, mungkin dalam furniture, transport and so on. So it could be maybe dalam interior design juga. Okay, Dr. Nitok pun selalu juga buat interior Dr. Nitok ya. Yeah. Perkara-perkara tersebut memerlukan creative thinking yang sesuai untuk kita reproduce something yang bersifat estetik ya. Okay, jika ada soalan, persilakan. Oh ya Prof, boleh nanti saya bagi pengalaman sedikit Ya, soalan creative thinking. Kadang-kadang kita tidak pernah berpikir bahwa kita sedang melakukan proses creative thinking. Kadang-kadang seperti itu ya. Semuanya berjalan secara alamiah, secara natural. Tetapi kalau kita analisis betul bahwa kita sekarang ini sedang berpikir convergence, sekarang sedang berpikir aesthetic thinking dan system thinking dan seterusnya. Pada saat kita mengajar, misalnya sebagai pensarah Bu Dr. Nur Hikmah gitu misalnya, pada saat mengajar kita menggunakan cara berpikir system thinking gitu ya. Bagaimana satu wacana, satu tema itu bisa disampaikan secara terstruktur, secara sistematis, secara nalar akademis gitu ya. Jadi kita tidak menggunakan pola yang lain, tapi cukup menggunakan sistem thinking. Atau dalam proses kita melakukan penelitian, melakukan research, kita bisa mengkolaborasikan dengan berbagai macam tipe critical thinking atau creative thinking sekaligus. Misalnya begini, Prof. Azhari, saya pernah berdiskusi dengan seorang seniman, seorang pelukis populer di Indonesia, namanya Ugo Untoro. Ugo Untoro pada suatu saat itu melukis seolah-olah seperti lukisan abstrak. Jadi kanvas kosong besar, tiba-tiba ada garis di tengah hitam, satu saja. Nah, kemudian Ugo Untoro bilang, saya sudah selesai melukisnya. Nah, kita pertanyakan, Anda melukis apa, Ugo? Gitu. Terus dia bilang, coba siapa yang tahu saya sedang melukis apa? Semua orang nggak tahu. Sedang melukis garis hitam, warna hitam, satu garis vertikal kah gitu. Tetapi sementara Ugo Untoro berpikir out of the box, bahwa dia sedang memikirkan kembali tentang figur wayang, puppet, ya. Wayang dia kasih tajuk wayang tampak depan. Jadi puppet tampak depan. Kalau puppet itu akan tampak seluruh detailnya ketika menyamping seperti ini. Tapi puppet itu ketika tampak depan itu bentuknya hanya garis vertikal. Nah, itu menurut saya dia sedang berpikir kreatif, ya, sedang berpikir kreatif. Dan banyak hal yang kita bisa temukan di praktek industri kreatif saat ini baik di Malaysia maupun di Indonesia. Jadi yang tadi saya sampaikan di pertengahan percakapan tentang seorang desainer itu tidak hanya berpikir tentang form follow function, tapi harus berpikir aesthetic follow function. Jadi kalau zaman dulu pada saat saya student di tahun 90-an, itu pensara saya selalu mengatakan pada saat kuliah desain produk ya, desain produk 2 dimensi maupun desain produk 3 dimensi, itu selalu bilang bahwa desain harus bertumpu pada konsep form follow function. Jadi bentuk yang mengikuti fungsi, jangan kemana-mana seperti itu ya. Tetapi
Justru kalau kita form follow function saja itu menjadi produk yang biasa-biasa. Misalnya gerabah ya. Gerabah itu di Kasongan itu di Yogyakarta banyak sekali gerabah yang dihasilkan oleh para perajin atau masyarakat tempatan ya di desa di tempat awam lah, hunian awam. Itu menciptakan gerabah difungsikan sebagai mangkok ya. Sorry, dokter. Gerabah itu apa? Boleh, Dokter Nur Hikmah, silakan. Sorry, gerabah itu apa? Gerabah itu apa ya, Dokter Nito? Oh, seramik. Oh, oke. Tembikar. Oke, teruskan. Gerabah itu tembikar. Oke. Tembikar fungsional seperti wadah, tempayan seperti itu. Jadi produk yang dibuat dengan tanah liat ya, tanah yang dibasahkan kemudian dibuat seramik lah, semacam seramik. Tetapi pembakaran rendah. Jadi 1000 derajat atau di bawah 1000 derajat. Jadi warnanya terakota gitu, seperti itu. Nah, itu sama pengrajin gerabah atau tembikar di Kasongan itu hanya difungsikan sebagai tempat wadah ya. Nah, mungkin Prof. Azhari dan Dr. Nur Hikmah bisa lihat ini ya. Ini adalah produk dari tembikar di Kasongan. Ini difungsikan hanya untuk tempat lilin ya, tempat lilin. Kemudian ini aromaterapi ya, seperti itu. Nah, ini rujukannya adalah form follow function. Jadi bentuk mengikuti fungsi saja. Tetapi di Kasongan di Yogyakarta, produk-produk semacam ini sudah di-retouching oleh banyak artis untuk diberikan warna-warna seperti lukisan. Misalnya ketika kita membuat doodle, maka ini bisa diaplikasikan dengan teknik doodle ya. Kemudian harganya yang ini hanya 10.000 atau 2 ringgit gitu ya. Tiba-tiba ketika sudah dilukis dengan pola doodle atau pola estetik yang lain, itu bisa dengan 1 juta atau sekitar 700 sampai 800 ringgit gitu. Artinya ada lompatan besar ketika seorang desainer itu mengubah dari form follow function ke aesthetic follow function. Seperti itu. Sama seperti background yang ada di Dr. Nur Hikmah. Seperti rumah ya, tetapi atapnya terbuka. Ya, structure saja. Ya. Ya, seorang arsitek itu tidak hanya berpikir form follow function membuat satu hunian atau sudah atap rumah, tetapi bagaimana atap rumah bisa secara otomatis bisa dibuka tutup seperti panoramic roof gitu. Itu kemudian menjadi perubahan yang dideteksi bahwa mereka sudah berpikir tentang berpikir kreatif gitu, Prof. Azhari. Ya, terima kasih Dr. Nito. Ya, dipersilakan, ada lagi soalan. Jika ada ya, Kamila. Ya, silakan. Sila Kamila. Silakan, Camelia. Camelia. Oh, tertekan mungkin. Okey. Jika pelajar-pelajar semua ataupun pendengar semua, jika kita pernah melawat di kota Yogyakarta di sana ya, terdapat banyak-banyak tempat yang menarik dan juga berbagai produk ya, terutamanya jika kita berjalan di kota Marlborough itu, Malioboro ya. Malioboro ya. Ya, Malioboro itu. Wah, itu baru etalase terkecil dari Yogyakarta. Ya, okey. Soalannya daripada Camelia itu, Edward Del Bono punya literal thinking dengan six thinking ni sama atau
macam mana nak relate? Oh, adakah Edward de Bono punya lateral thinking dengan sixth thinking itu sama atau tidak ya? Atau perlu direlatekan itu ya soalannya? Maaf Prof, Edward de Bono dengan lateral thinking dengan apa? Sixth thinking. Adakah itu sixth thinking? Saya rasa bukan sixth thinking ya. Sebentar Prof. Ya. Boleh jelaskan sikit, lagi detail sikit soalannya, Kamilia? Oh ya, Kamilia. Doktor, saya rasa dia nak tanya konsep tu sama ke tak? Okey. Konsep yang six thinking heads tu, yang setiap topi, warna topi tu represent psychological behavior seseorang. Dengan lateral thinking, I think it's different kot. Tapi tak apalah, mungkin doktor Mungkin ada jawapannya di situ atau nak explain, nak jelaskan sedikit. ada dekat slide tadi kan lateral thinking, tapi six thinking head saya tak perasan pula kan. Sixth thinking head Lateral thinking dengan creative thinking. dengan sixth thinking head. Suaranya kurang. Ya. Dengan sixth thinking head. Sixth thinking head. Dengar tak? Six thinking head. Boleh ditulis Prof? Boleh itu? Ya, saya tulis. Sixth thinking head. Oh, six thinking. Oke, Prof. Ya, di Edward de Bono itu tadi kalau Edward de Bono itu di six thinking itu juga memunculkan langkah-langkah yang diambil oleh Edward de Bono, Bro. Oke. Ada semacam relasi keterkaitan. Jadi six thinking itu pengembangan dari lateral thinking yang digagas oleh Edward de Bono. Makanya ada similaritas. Maksudnya memang ada similaritinya ya? Betul. Oke, alright. Nah, mungkin di slide, saya tadi ada di slide, sebentar Bro. Ya. Saya tadi memaparkan di slide berapa ya? Lupa saya. Di slide ke-8 itu ada pengembangan dari Edward de Bono yang memprovokasi tentang lateral thinking. Di situ ada karakteristik malah ada 8 karakteristik lateral thinking yang kemudian dikembangkan untuk six thinking, gitu Bro. Ada similaritas yang kuat yang dikembangkan di sana. Baik, terima kasih atas jawapannya Dr. Nito ya. Untuk slide nanti saya akan kongsikan dengan pensyarah kumpulan masing-masing dengan Dr. Nohima dan juga Miss Rosa. Nanti mereka akan forwardkan kepada semua pelajar-pelajar lah. Ya. Alright. Jika ada soalan lagi, kita buka satu lagi soalan. Oh ya, silakan Dr. Nito. Silakan. Okay, Assalamualaikum Doktor. Saya cuma mau bertanya, from your opinion, bagaimana pelajar di Indonesia pola creative thinkingnya untuk zaman sekarang, from your observation, how the students in Indonesia? Oh, means generasi sekarang ya? Ya, generasi. Kadang-kadang perbezaan generasi itu ketara itu ya, Dr. Nito ya. Mungkin itu. Gimana sekarang di Indonesia? Bagaimana pelajar-pelajarnya? Adakah bagus creative thinkingnya atau gimana? Ya, ada dua sudut pandang Dr. Nur Hikmah untuk melihat fenomena pelajar di Indonesia dalam menggunakan creative thinking. Jadi dalam mengembangkan creative thinking, mereka sering menggunakan convergent thinking. Convergent thinking, jadi kadang-kadang dia suka fokus pada satu ide, satu persoalan, kemudian dia juga fokus terhadap satu rencana solusi saja. Tetapi
Itu yang biasanya masuk ke dalam satu college, satu institusi, satu bangku kuliah student, itu baru kita bongkar. Jadi divergent thinking itu boleh, tetapi kita sudah bisa mengeksplorasi berbagai macam creative thinking yang lain. Kalau divergent thinking, kalau misalnya masih remaja, masih anak-anak, terus berpikir divergen saja, dia tidak bisa membuka cara pandang yang lain, itu menjadi hitam putih. Jadi benar salah. Sehingga kita memberikan peluang pada pelajar di Indonesia untuk memberikan kebebasan yang lebih leluasa. Jadi lateral thinking atau convergence thinking, juga aesthetic thinking itu memberikan ruang bebas untuk mereka untuk melakukan eksplorasi, untuk berdebat, untuk mendesiminasi cara berpikir atau ide-idenya. Nah, seorang pensara harus memberikan keterbukaan itu, gitu, Prof. Jadi saya seringkali mengajak mahasiswa masuk ke dalam research team, ya, untuk research team baik dari riset inovasi maupun riset terapan, sehingga mahasiswa itu secara terbuka bisa melihat fenomena proses kreasi di luar kampus. Kemudian kita bisa berargumentasi, bisa memberikan ruang-ruang baru pada mahasiswa, sehingga mahasiswa, oh ternyata pikiran saya seperti ini boleh ya, oh begini boleh ya. Nah itu, sehingga convergence thinking itu memberikan ruang baru untuk mahasiswa kita, bahwa dalam melihat satu persoalan, satu ide, itu harus dikepung dengan berbagai macam perspektif. Gitu. Jadi berpikirnya liar, loncat gitu ya. Khususnya pada konsep lateral thinking itu kita bisa meluas. Kita berpikir yang horizontal, yang di kejauhan sana, yang sampai tak tersentuh gitu. Sama kayak ketika Aristoteles dengan Kant kemudian berdebat, gunung itu indah oleh satu orang, gunung itu tidak terlalu indah oleh satu orang, tetapi justru keindahan itu ada di balik gunung. Keindahan itu ada di balik gunung. Makanya kita tidak perlu berdebat hal-hal yang fisik, hal-hal yang ada di depan mata, tapi harus beyond the logic ya gitu. Beyond the logiknya, beyond the visual form gitu. Itu yang biasa kita provokasi ke mahasiswa dan membiasakan mahasiswa untuk kolaborasi dengan teman-teman, dengan tim mahasiswa lain untuk mencari solusi, untuk mencari mencari masalah di satu tema masalah. Dan itu menjadi kewajiban kami di program studi untuk memberikan ruang itu, sehingga mahasiswa itu bisa berpikir kritis, sehingga paparan hari ini tentang creative thinking sangat relate dengan critical thinking gitu. Benar. Ya. Saya pikir di Malaysia juga sudah menerapkan itu, karena saya cukup intens ya semenjak 1999 saya bolak-balik ke Malaysia beberapa perguruan tinggi, dan terakhir di 2012 dan 2015 dengan Prof. Hasnul dan teman-teman yang lain di Shahlam, juga di Penang. Itu ruang itu sangat terbuka. Jadi memang mahasiswa, student kita diberikan kebebasan untuk menerapkan pola pikir dengan critical thinking atau creative thinking yang diberikan kebebasan gitu, Prof. Gitu ya, Prof. Terima kasih. Terima kasih, Dr. Nito. Oke ya, Dr. Hikmat. Oke. Ya. Itu kebebasan berpikir itu kita buka seluas-luasnya ya. Tapi saya ada soalan sebenarnya. Boleh. Ya. Satu lagi. Boleh.
Bagaimana keterbukaan Indonesia menggunakan AI untuk menjana ide. Ya. Sekarang kan kita punya AI generator, I mean image generator. We can write the prompt and the image will appear. So bagaimana keterbukaan di Indonesia menggunakan AI untuk bantu critical thinking, creative or critical thinking lah among students. Iya, Prof. Dah masuk Iya, saya kebetulan era lama ya, era lama. Ya. Jadi bukan Berapa umurnya, Doktor? ya, bukan generasi milenial dengan generasi Z saat ini, sehingga saya masih sangat patuh dengan pola-pola proses kreatif lama. Kita masih berteori lah, based on teori. Ya. Otentisitas itu, otentisitas, originalitas itu harus kita jadikan spirit atau ruh untuk proses kreasi kita, juga proses berpikir kita. Keyakinan saya masih di situ. Tetapi bahwa AI itu bisa memberikan kemudahan, memberikan ruang untuk percepatan dan seterusnya, boleh dieksplorasi. Ya, boleh dieksplorasi untuk memudahkan proses kerja. Tetapi warna kita, aroma kita, karakteristik kita itu yang paling bisa dideteksi oleh reviewer, oleh ya editor jurnal misalnya kan. Misalnya, oh ini dengan AI bisa kok menulis dalam 1, 2, 3 menit untuk memperbandingkan satu konsep A dengan konsep B. Kemudian untuk melacak ketembus ke Scopus. Saya pikir Scopus tidak bodoh-bodoh amat gitu ya. Sehingga dengan banyak pola, dengan pembacaan karakter yang dihasilkan oleh AI, khususnya ini dalam tulisan manuskrip ya, Prof ya, Dr. Nur Hikmah, ini masih harus di retouching gitu. Jadi ketika sudah masukkan ke AI, kemudian hasilnya diperoleh, maka kita harus di retouching, harus memasukkan aroma atau karakteristik kita, harus. Tapi alhamdulillah saya belum kecanduan ke AI. Kecanduan AI ya. Khusus untuk penulisan manuskrip ya, Prof ya. Saya tidak kecanduan AI. Bahwa ada software tertentu untuk bisa memperbantukan kita untuk melacak referensi, untuk plagiarisme, itu boleh. Itu boleh. Tetapi harus ditema terlebih dahulu ya. Mungkin untuk karya kreatif masih perlu didukung dengan teori-teori seni. Ya. Jadi saya sih pertama dalam sudut pandang pembuatan manuskrip, artikel jurnal ilmiah gitu, saya masih menggunakan pola lama, tetapi teknologi AI itu saya pakai untuk memperbantukan saja. Tidak saya didominasi oleh AI. Tapi ada sudut pandang lain pada generasi milenial dan generasi Z pada saat ini, Prof. Jadi ada semacam euforia atau semacam perayaan besar-besaran tentang artificial intelligence. Untuk proses penciptaan karya seni, untuk proses penciptaan paper segala macam itu juga sudah. Dan mahasiswa kita selalu menggunakan itu, Prof. Itu masalahnya. Sehingga pada saat kita memberikan tugas mahasiswa, itu pasti kami lakukan Turnitin. Jadi kasih Turnitin besar. Kemudian saya juga secara manual membaca untuk mencium aroma tulisan itu. Apakah tulisannya itu racikan dari berbagai macam tulisan orang lain atau otentisitas dari mahasiswa. Karena mahasiswa yang otentik biasanya menggunakan bahasa-bahasa keseharian yang lugas.
ya, yang biasa kita bergaul dan kita mau membaca pikiran mahasiswa. Tapi tiba-tiba mahasiswa menjadi sangat intelektual dengan referensi 50 referensi Scopus baru. Wah, itu bahaya itu. Itu, Pak. Jadi Aroma ketulinannya ya. Aroma dah lapar ni. jadi aroma kata Prof Hasnul itu begini, Prof Azhari. Kata Prof Hasnul itu anak-anak muda, student kita itu aromanya daun ketum semua. Ketika menulis karya ilmiah itu daun ketum semua. Benar. Kalau Oke. AI dipergunakan untuk memberikan inspirasi dalam proses kreatif, bagus. Jadi memperoleh banyak referensi visual, kemudian sama seperti tadi Van Gogh juga saya ceritakan terinspirasi dengan karya-karya Jepang. Itu tidak mustahil seniman-seniman atau student kita terinspirasi dengan karakter atau produk-produk yang dihasilkan di AI atau Shutterstock gitu. Shutterstock juga banyak sekali. Itu bisa kita petik satu untuk bisa dikembangkan. Iya. Jadi kalau di Taman Siswa, Prof, di sini itu kita ada teori namanya teori 3N. Niteni, niroake, nambahi. Niteni itu mencermati, mengamati secara mendalam. Kemudian niroake itu meniru, mengimitasi. Kemudian yang ketiga harus memberikan sentuhan inovasi. Harus memberikan tampilan yang beda. Nah, itu yang digagas oleh pendiri Universitas Sarjana Wiyata Taman Siswa, Ki Hajar Dewantara. Jadi salah satu sahabat dari Montessori dan Raja di India. Nah, itu menerapkan itu. Kalau di Malaysia mungkin mengenalnya dengan ATM ya, amati, tiru, modifikasi gitu ya. Iya, meniru dulu ya. Iya, begitu boleh ya. Nah, kadang-kadang dalam proses berpikir kreatif, Prof, saya menemukan gejala yang lama sekali dilakukan oleh orang-orang Indonesia, khususnya dalam pola batik ya. Ya. Mungkin Prof Azhari, Dr. Nur Hikmah pernah mendengar motif lasem ya, batik lasem yang motifnya adalah remukan. Jadi malam dilumurin, habis itu diremet-remet gitu, sehingga memunculkan motif retakan-retakan. Itu seolah macam tie and dye itu ya. Ya, di tie-dye juga seperti itu. Jadi itu sebetulnya sudah berpikir kreatif ya. Jadi sudah berpikir kreatif untuk menciptakan satu image baru atau mempresentasikan autentisitas karakter dari seseorang, seperti itu, Prof. Ya, saya baru saja belajar ada satu teknik itu eco print ya, Dr. Nito. Oh iya, batik daripada daun-daun original potol daun dan benar chemical untuk menghasilkan batiknya, itu best. Dia sebab outputnya kita tak tahu dia warna apa menjadinya. Itu. Tetapi sangat rumit lah prosesnya, Dr. Nito. Iya. Tetapi yang menarik dari ekoprint itu sensasinya, Prof. Iya, benar. Sensasi ketika satu daun kemudian ditumbuk, kemudian digulung, direndam, bisa menghasilkan visual daun yang mungkin bisa sama atau bisa berbeda dari ya kata Picasso itu Prof. Ketidaksengajaan itu adalah hadiah kreatif katanya. itu dalam buku The Conceptual of Modern Art itu Picasso ngomong seperti itu, bicara soal dalam proses kreasi itu ada muncul kerusakan, muncul ketakterdugaan, muncul sesuatu yang dianggap menyimpang, tetapi itu adalah hadiah kreatif. Iya, benar. Seolah baru-baru ini ada satu painting di mana satu pisang dilekatkan di dinding ya, dijual hampir harganya sangat mahal gitu ya. Iya, miliaran. Ya. Beberapa waktu yang lalu juga tembus sekitar 200 miliar itu hanya
hanya melukis apa itu pisang yang ditempel. Itu aja ya. Ada. Ada saja ya. Okey, rasanya tidak ada lagi soalan. Mohon kita buka kamera masing-masing semua participant untuk kita ambil gambar bersama kita punya guest lecture kita, Dr. Nito. Boleh. Ya, silakan. Please open your camera. Please enable your camera, please. Oh, Miss Rosa baru nampak ya. Tadi tak sempat tengok. Kita jauh ya Prof Melaka ke Kedah ya. Iya. Ya, lebih kurang 5-6 jam baru sampai kalau driving ya. Nah, ini yang di Kedah ini harus jalan-jalan nih, harus pusing-pusing ke Lembah Bujang nih. Pusing-pusing Lembah Bujang ya. Hari ini cuaca hujan sikit, mendung sikit. Okey, tolong buka kamera semua. Oh, ramai tak buka lagi ni, buka kamera. Buka kejap, kita ambil gambar. Cepat. Kita ada kelas dua. Kebanyakan berada di rumah. Okey, cepat. Buka. Okay, tak apa. Alright. Okay, ready? 1, 2, 3. Alright. Siap sekali lagi. Sekejap. Saya pula tutup buka mulut lah. Aduh. Sekejap, sekali lagi. Alright. One more time. 1. Okay, nyom. Okay, 1, 2, 3. Alright. Okay. Sehat selalu ya, Prof. Ya, alhamdulillah. Di Melaka maupun di Kedah. Terima kasih kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Dr. Nito atas kesediaan berkongsi pengalaman dan juga slide dan juga presentation dengan kita pada hari ini. Dan kita doakan semua dipermudahkan urusan dan moga jumpa lagi Dr. Nito. Jemput datang nanti jika ada masa dan boleh kita ke Melaka juga nanti insyaAllah. Nanti saya akan berikan gambar-gambar ni bersama dengan Melaka dan juga Dr. Nito ya. Ya. Alright, terima kasih semua. So kita sudahi kita punya program